Shalom, saudara. Tahukah saudara bahwa iman yang teguh itu teruji dalam dua situasi. Situasi yang pertama adalah situasi penderitaan. Apakah dalam kondisi menderita seseorang tetap memiliki iman yang teguh? Dan yang kedua adalah situasi kenyamanan, kebahagiaan, segala sesuatu beres, segala sesuatu oke. Dan iman itu akan teruji. Apakah dia tetap melekat pada Tuhan atau dia lebih melekat kepada dunianya, atau dia lebih melekat kepada hartanya. Dan bacaan kita dalam kitab Wahyu, Daniel dan kitab Wahyu ini berbicara tentang akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua, bahkan menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, ini berbicara tentang apa? Kesetiaan, tentang iman yang teguh, tentang iman yang tidak bergeser dari tempatnya. Apalagi kitab Wahyu ini berbicara tentang bagaimana seseorang harus benar-benar siap ketika Yesus nanti datang kali yang kedua. Dan saya menangkap bukan hanya kesiapan dalam hal menyambut kedatangan Tuhan, tetapi juga kesiapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita siap ketika ada kesempatan datang dalam kehidupan kita? Apakah kita siap ketika ada sesuatu pintu terbuka? Ini dia. Makanya keberhasilan itu adalah bertemunya antara persiapan dan kesempatan. Makanya sebelum kesempatan datang, seharusnya saudara bersiap-siap. Sehingga ketika kesempatan datang, maka saudara bisa menyambutnya. Dan itu adalah keberhasilan. Ini dia. Dan kesiapan ini yang saya sebut kewaspadaan ini, ditulis dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat saudara. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, perhatikan ini, dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini dia. Ayat ini mestinya juga dikatakan Yesus. Dia mengutip perkataan Yesus dalam kitab Matius pasal 24 dan juga Lukas pasal yang ke-12. Dan ini artinya adalah seperti ini, saudara. Artinya ini adalah begini, saudara. Ini adalah gambaran seorang pengawas bait Allah. Seorang pengawas bait Allah, seorang Lewi, dia harus berjalan berkeliling tiap malam. Karena bait Allah itu harus terjaga 24 jam. Dan dia harus keliling. Dan ketika dia kedapatan seorang penjaga yang ketiduran, pada waktu itu seorang Lewi ini, penjaga ini, dia memiliki otoritas untuk apa? Untuk memukuli yang ketiduran. Yang kedua, bukan hanya memukuli tapi apa? Merenggut jubahnya dan kemudian membakarnya. Itu artinya apa? Orang yang direnggut jubahnya dia harus pulang dengan telanjang. Dan itu sangat apa? Sangat memalukan. Dan ini tertulis dalam menurut buku Yahudi, Midot dan Tamid, saudara. Ini dia. Jadi ini mestinya begini. Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah apa? Kesiapan kita, saudara. Sama dalam kitab Daniel. Kitab Daniel ini juga berkata seperti itu. Kitab Daniel berbicara tentang seorang anak-anak muda. Dan di situ ada Daniel, ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel seorang yang luar biasa. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi berkelimpahan pun dia tetap berpegang teguh. Dia tetap setia sampai akhir. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan buat saudara, ada 3 hal agar saudara setia sampai akhir. Ada 3 hal agar ketika Yesus datang saudara siap. Ada 3 hal agar ketika kesempatan datang saudara siap dan saudara menjadi orang yang sukses. Yang pertama seperti yang dikerjakan oleh Daniel. Ini dia. Daniel yang pertama, Daniel itu memiliki sahabat-sahabat di sekeliling dia. Daniel pasal yang kedua yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitakan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Jadi Daniel ini gak sendiri. Hari ini kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau selalu siap, bahkan untuk menanti kedatangan Kristus, saudara harus memiliki orang-orang di sekeliling saudara yang saling membangun, saling mendorong, saling menasehati, saling merangkul, saling mengangkat. Saudara harus punya itu. Ini dia. Perhatikan sekeliling saudara. Berapa banyak temanmu hari ini? Perhatikan sekeliling saudara. Berapa banyak teman-temanmu yang memiliki energi yang positif untuk menolong saudara. Ini dia. Karena ini sangat penting. Daniel bisa kokoh imannya. Daniel bisa luar biasa. Karena apa? Karena dia memiliki teman-teman di sekelilingnya. Yang kedua, Daniel ini tidak sombong, saudara. Ketika dia dipanggil raja untuk menerjemahkan mimpinya, yang dikatakan Daniel apa? Dia selalu mengutamakan Tuhan. Dia berkata, Tuhanlah yang sanggup menerjemahkan mimpi. Ini dia. Dan Daniel selalu mengutamakan Tuhan. Hari-hari ini utamakan Tuhan. Kalau ada pilihan, haruskah saudara melakukan sesuatu yang lain atau untuk Tuhan? Saya mau berkata buat saudara, pilih Tuhan. Kalau hari ini saudara ada sesuatu yang harus keputusan saudara berpihak kepada siapa? Berpihak kepada orang lain, berpihak pada diri sendiri, atau berpihak kepada Tuhan? Berpihaklah kepada Tuhan. Ini dia. Dan yang ketiga, ini Daniel adalah seorang yang sangat setia kawan, saudara. Saya ajak saudara baca dalam kitab Daniel ini, pasal yang kedua
Ayat yang ke-49. Saya bacakan buat saudara. Ketika Daniel mendapatkan hadiah, ini yang dilakukan Daniel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrach, Mesakh, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel tidak egois. Daniel suka berbagi. Jadi hari ini untuk sampai kepada masa-masa persiapan ketika kesempatan datang, saudara bersiap-siap dan saudara bisa menyambutnya. Yang pertama, miliki sahabat-sahabat yang memberikan masukan, energi yang selalu positif dalam hidup saudara. Yang kedua, jangan menjadi sombong, tapi utamakan Tuhan, saudara. Dan yang ketiga adalah jadilah seorang yang setia kawan. Amin. Setia kawan, merangkul, mengangkat, membantu, menolong. Kingdom Lifestyle. Dan Yesus berkata saudara.